Ibu Gunung Jati Gunung Amparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taqiyaki Danten yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini tentang wali Allah dari Nusantara yang bergelar Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Untuk selengkapnya, mari kita simak kisah selanjutnya. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil adalah salah satu seorang dari Wali Songo. Beliau dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islamnya berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah adalah seorang pendakwah yang dikenal sangat gigih dan disebut dengan julukan Wali ke-9 dari Wali Songo. Sebagai salah satu seorang tokoh dari Wali Songo, Sunan Gunung Jati ini cukup terkenal di perjalanan kisah sejarah perjuangannya saat melawan penjajah, serta dalam kisah perkembangan agama Islam di tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana yang kala itu menjabat sebagai raja pertama di Cirebon, yang sekaligus uak dari Syarif Hidayatullah dari pihak ibu. Syarif Hidayatullah dinobatkan menjadi raja kedua di Cirebon pada tahun 1479 Masehi dengan gelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Jati Purbawisesa Panetep Panata Gama Aulia Allahu Khalifatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dari Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, seorang keturunan dari Sayyid Abdul Malik Ajmal Khan dari India dan Alwi Amul Faqih dari Khadral Maut. Pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang diklaim oleh beberapa pihak dan akhirnya menimbulkan kesimpang siuran, sehingga para sejarawan, bangsawan, dan para alim ulama senusantara mengadakan pertemuan yang pertama kalinya yang diberi nama Gotrasawala yang dimulai pada tahun 1677 Masehi di Cirebon. Maka Pangeran Raja Nasiruddin yang bergelar Wangsakerta kemudian mengadakan penelitian dan penelusuran serta mengkaji naskah-naskah tersebut bersama para ahli-ahli di bidangnya, akhirnya mendapatkan hasil. Pada tahun 1680 Masehi disusunlah kitab yang bernama Negara Kertabumi, yang di dalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang sudah diluruskan dari kesimpang siuran yang diklaim oleh banyak pihak. Kanjeng Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara. Namun beliau lebih dikenal ketika sedang memperjuangkan Islam di Kesultanan Cirebon, Jawa Barat. Selain sebagai pendakwah atau penyebar agama Islam, ternyata Kanjeng Sunan Gunung Jati dikenal sebagai pahlawan yang melawan penjajahan di era Portugis. Saat hendak menginjak usia dewasa, Kanjeng Sunan Gunung Jati diberikan sebuah mandat atau amanah untuk memimpin kerajaan sebagai pengganti ayahnya. Namun, Syarif Hidayatullah menolaknya dengan alasan utamanya adalah ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Tempat tinggal Kanjeng Sunan Gunung Jati pertamanya berada di wilayah Timur Tengah. Namun beliau pulang ke tanah kelahiran ibundanya, Nyimas Rara Santang, yaitu di tanah Jawa dengan niat menyebarkan agama Islam. Popularitas dari Kanjeng Sunan Gunung Jati waktu itu disebabkan karena kepemimpinannya yang dianggap oleh sebagian orang sangat adil dan bijaksana. Bahkan beliau memiliki pengaruh yang sangat besar saat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ada beberapa langkah atau nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati kepada masyarakat ketika beliau memerintah sebagai seorang raja maupun seorang ulama atau penyebar agama Islam.
Pertama, yaitu menjalin silaturahmi. Kala itu, model silaturahmi yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati adalah dengan mempererat perwakilan antar suku. Kedua, yaitu memberdayakan rakyat dengan memberikan keterampilan pembuatan kerajinan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kanjeng Sunan Gunung Jati juga melakukan pemberdayaan dalam bidang kepemimpinan. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap pemimpin bisa mengurus rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan harus bisa mengendalikan serta mengerti keinginan rakyatnya. Ketiga, Kanjeng Sunan Gunung Jati selalu berdakwah langsung ke masyarakat bawah. Dengan cara itu, beliau bisa memahami karakter masyarakat yang dikunjunginya tersebut dan langsung bisa mendapatkan informasi langsung dari masyarakat. Keempat, Kanjeng Sunan Gunung Jati mengubah aturan bulu bekti atau pajak menjadi atur bekti atau zakat dan infak. Kebijakan sang wali tersebut untuk menghentikan pengiriman garam dan terasi sebagai upeti atau pajak ke Pajajaran. Di masa pemerintahan Kanjeng Sunan Gunung Jati, di Cirebon tidak dikenakan wajib pajak. Para kubu dan gegeden yang berada di bawah perlindungan kerajaan Cirebon dengan sukarela memberikan hasil panen atau hasil tangkapan ikannya kepada negara setahun sekali tanpa ditentukan jumlahnya. Kelima, penegakan hukum. Kanjeng Sunan Gunung Jati menerapkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan membuat efek jerak bagi para pelaku tindak kriminal tanpa pandang bulu atau tebang pilih. Keenam, menjaga stabilitas keamanan nasional dan regional. Pada masa kepemimpinan Kanjeng Sunan Gunung Jati, Cirebon memiliki sistem keamanan yang berlapis-lapis untuk menjaga serangan dari pihak luar. Dan juga Kanjeng Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan yang cukup jarang yang dimiliki oleh ulama pada umumnya. Antara lain yakni ahli bahasa, ahli menyusun strategi politik dan peperangan, ilmu kedokteran, serta ilmu agama. Pada saat itu, Kanjeng Sunan Gunung Jati sangat terkenal karena kemahirannya dalam mendeteksi berbagai gejala penyakit sekaligus menyembuhkannya. Masyarakat percaya bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati memiliki kesaktian untuk menyembuhkan berbagai penyakit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah cinta Kanjeng Sunan Gunung Jati pada saat itu cukup populer di masyarakat, yakni pada saat beliau bertemu dengan seorang putri kaisar dari negeri Cina yang bernama Nyi Ong Tin Nio. Pernikahan tersebut bermula ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati berhasil menyelesaikan sebuah tantangan yang berkaitan dengan kesaktian. Sang kaisar mengajukan beberapa pertanyaan yang semuanya berhasil dijawab oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dan dibuktikan kebenarannya. Atas keberhasilannya itu, Kanjeng Sunan Gunung Jati akhirnya bisa menikahi dan menuntun putri Nyi Ong Tin Nio untuk memeluk agama Islam. Perjalanan dakwah yang dilakukan Kanjeng Sunan Gunung Jati melalui berbagai cara seperti lewat pernikahan, akulturasi budaya, kesenian, dan sebagainya. Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati juga menyebarkan agama Islam melalui peperangan. Pada saat beliau memperjuangkan Kesultanan Cirebon, ketangguhan yang dimilikinya membuat banyak orang kagum, sehingga banyak masyarakat yang mengenalnya hingga saat ini. Metode atau cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Raden Syarif Hidayatullah dikenal cukup unik. Caranya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh wali-wali Allah yang lainnya. Beliau menggunakan metode kesenian yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Media dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati berupa gamelan. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan tersebut, diwajibkan untuk membaca 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Kanjeng Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam tidak menggunakan budaya Arab, tetapi beliau menggunakan adat dan budaya lokal melalui kesenian daerah. Hasilnya pun Kanjeng Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta secara damai tanpa ada peperangan. Salah satu contoh alat yang digunakan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam adalah berupa gamelan
Sekaten. Kanjeng Sunan Gunung Jati biasanya menabuh gamelan sekaten tersebut pada hari-hari tertentu, antara lain pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Masyarakat yang ingin menyaksikan penabuhan gamelan tersebut diharuskan membayar terlebih dahulu. Namun, pembayarannya itu tidak berupa uang, melainkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itulah gamelan itu disebut dengan gamelan sekaten, yang berasal dari kata syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Untuk menyokong syiar Islam pada sekitar tahun 1480 Masehi, atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati, Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya juga membangun Masjid Agung yang diberi nama Sang Cipta Rasa. Hingga saat ini bangunan tersebut masih berdiri kokoh seperti aslinya. Perjuangan Kanjeng Sunan Gunung Jati yang paling terkenal yaitu pada saat pendirian Kesultanan Banten yang bersamaan dengan jatuhnya Sunda ke Lampang. Syarif Hidayatullah mengalami perjuangan yang cukup sulit karena pada saat itu terdapat ekspansi Portugis ke wilayah Nusantara. Kanjeng Sunan Gunung Jati memiliki peran besar untuk membimbing Pati Unus yang akhirnya mengalami kemenangan saat mengusir Portugis di wilayah Cirebon. Kecerdasan dan kemampuannya menyusun strategi perang membuat pihak musuh mundur dalam peperangan. Metode dakwah yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah menjadi semakin halus dan lemah setelah beliau pulang dari Mekah bersama putranya yang bernama Maulana Hasanuddin. Mereka berdua membantu setiap orang di wilayah Banten yang ingin memeluk agama Islam dengan sukarela. Perjuangan Raden Syarif Hidayatullah bersama putranya tetap berlanjut hingga Portugis benar-benar mundur dari daerah Cirebon. Kemudian mereka juga berjasa pada peristiwa penyatuan Banten, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa yang menguasai Banten pada saat itu adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati berada di masa peralihan yang cukup menegangkan ketika itu, khususnya di Pulau Jawa yang akan menerima nilai baru, yakni ajaran Kristen yang disebarkan oleh para penjajah. Agama tersebut dibawa oleh pasukan Portugis yang pada saat itu berhasil menguasai wilayah Maluku untuk pertama kalinya. Portugis gagal mengambil alih Pulau Jawa karena usaha dan perjuangan Kanjeng Sunan Gunung Jati beserta para murid-muridnya. Raden Syarif Hidayatullah menghadapi masyarakat dengan latar belakang yang berbeda dari para wali sebelumnya. Beliau menghadapi masyarakat yang pada saat itu memeluk ajaran Tionghoa yang berasal dari etnis Cina. Dalam perkembangannya, Kanjeng Sunan Gunung Jati melakukan akulturasi budaya dengan nilai-nilai Islam yang diterima oleh warga etnis Cina. Namun, beliau juga masih menggunakan metode yang erat kaitannya dengan kepercayaan warga lokal tentang ajaran Hindu-Buddha. Hal itu terbukti ketika beliau mengislamkan para warga melalui pertunjukan gamelan. Raden Syarif Hidayatullah mengajarkan nilai yang cukup penting, yakni bersikap toleransi sehingga Islam bisa diterima dengan mudah oleh banyak orang. Ajaran tersebut sangat terkenal hingga saat ini. Ada juga yang berupa Ma-5 atau Moh-5, seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Kata moh sendiri berasal dari kata bahasa Jawa yang artinya tidak, dan limo berarti 5. Jadi bisa diartikan dari moh limo adalah tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah isi dari ajaran moh limo tersebut. 1. Moh mabuk atau tidak mabuk minum minuman keras. 2. Moh main yang berarti tidak main atau tidak berjudi. Ketiga, moh madon yang berarti tidak main perempuan. Yang keempat, moh madat atau tidak menyandu. Dan yang kelima, moh maling yang berarti tidak mau mencuri. Selain dalam keberhasilannya dalam menyebarkan agama Islam, ternyata Kanjeng Sunan Gunung Jati juga memiliki beberapa karomah. Salah satu karomah yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati adalah
bisa merubah pohon menjadi emas. Peristiwa ini terjadi ketika Syarif Hidayatullah hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Beliau dibekali uang oleh ibunya sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan, beliau dihadang oleh kawanan perampok. Namun, beliau dengan tersenyum menyerahkan semua uangnya yang berjumlah 100 dirham tadi. Uang tersebut merupakan bekal yang diberikan oleh ibundanya. Sang perampok masih tidak percaya kalau Raden Syarif Hidayatullah hanya memiliki uang seitu. Mereka pun memaksa untuk mendapatkan uang lagi dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Melihat kejadian ini, Sang Sunan malah tersenyum dan menunjuk pohon di dekatnya sambil berkata, "Silahkan, ini ada satu lagi sebuah pohon yang terbuat dari emas. Silahkan bagi-bagikan ke semua kawan-kawanmu." Dan ternyata pohon yang ditunjuk oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati berubah menjadi emas. Melihat hal ini, para perampok tersebut menjadi tersadar bahwa yang dihadapinya adalah bukan orang sembarangan. Pada akhirnya para perampok tersebut tersadar dan malah ingin menjadi murid dari Sunan Gunung Jati. Dan akhirnya para perampok itu memeluk agama Islam atas keinginannya sendiri. Sahabat, karomah yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati lainnya adalah memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib. Hal tersebut dilakukan karena para pendeta Hindu menolak untuk memeluk agama Islam dan enggan pindah dari istana Pakuan. Mereka bersikeras untuk tetap berada di istana Pakuan. Dengan begitu, maka Kanjeng Sunan Gunung Jati memindahkan istana Hindu tersebut ke alam gaib beserta para pendetanya. Bagi para pendeta yang mau memeluk agama Islam, tetap tinggal di istana Pakuan di dunia yang nyata. Dan bagi para pendeta yang enggan memeluk agama Islam, namun mereka mau ditempatkan di luar ibu kota Pakuan, orang-orang inilah yang konon menjadi cikal bakal suku Baduy yang tinggal di pegunungan daerah Banten. Mereka dikenal sebagai 40 keluarga yang tinggal di Baduy Dalam sebagai penerus 40 pengawal istana Pakuan. Bagi yang tidak terpilih menjadi anggota 40 keluarga, maka mereka tinggal di Baduy Luar. Kanjeng Sunan Gunung Jati memiliki karomah lainnya, yaitu salah satunya dapat mengeluarkan bala tentara tiku. Kejadian ini terjadi ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati membantu peperangan antara Kerajaan Demak dalam melawan Kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa peperangan tersebut, Kanjeng Sunan Gunung Jati hanya mengibaskan surban yang dipakainya. Lalu muncullah bala tentara tikus yang sangat banyak jumlahnya yang membantu pasukan atau prajurit Demak. Hal ini membuat pasukan Majapahit menjadi kucar-kacir dan lari tunggang langgang karena serangan dari bala tentara tikus ini sangat membabi buta. Kemudian, karomah Kanjeng Sunan Gunung Jati yang sangat luar biasa adalah merubah bokor yang ditaruh di perut seorang putri untuk pura-pura hamil dan menjadi benar-benar hamil. Kejadian ini dimulai dari kemasyhuran nama Kanjeng Sunan Gunung Jati yang membuat beliau diundang oleh Raja Cina dengan maksud untuk menguji kesaktian Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati diuji dengan menebak beberapa gadis yang sedang hamil dan salah satu gadis yang didandani seperti orang hamil. Salah satu putri yang berpura-pura hamil itu adalah putri dari Raja Negeri Cina itu sendiri, yaitu Putri Ong Tin Nio. Putri raja tersebut diberi bokor di perutnya agar terlihat gendut dan seperti orang hamil. Dan tibalah waktu untuk pengujian Sang Sunan. Kanjeng Sunan Gunung Jati menunjuk kalau sang putri Ong Tin Niola yang sedang hamil. Melihat kejadian ini, sang raja dan seluruh penghuni istana tertawa keras dan mengejek Kanjeng Sunan Gunung Jati. Namun, Kanjeng Sunan Gunung Jati tetap meyakinkan kalau Putri Ong Tin Nio yang benar-benar hamil. Karena semua tidak percaya, maka akhirnya Kanjeng Sunan Gunung Jati meminta izin kepada raja untuk pulang ke Cirebon. Setelah Kanjeng Sunan Gunung Jati pergi, Putri Ong Tin Nio pun masuk ke dalam kamarnya bersama para dayang dan pelayannya. Dan ketika sang putri mau membuka bokor di dalam perutnya, bokor yang ada di dalam perut sang putri tersebut menjadi hilang dan sang putri benar-benar gendut dan menjadi hamil. Kejadian ini membuat putri tersebut menangis dan sangat sedih serta merasa bersalah kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati.
Maka sang putri meminta izin kepada ayahandanya untuk menyusul Kanjeng Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa. Sang kaisar pun mengizinkan dengan diiringi beberapa pasukan lautnya. Akhirnya sang putri tersebut bertemu dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati dan memohon maaf atas perbuatannya dan perbuatan ayahnya yang menguji beliau. Dan pada akhirnya Putri Ong Tinio menikah dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati yang terkenal dengan nama panggilan Nyi Ong Tinio atau Nyi Ratu Rara Samanding. Kanjeng Sunan Gunung Jati diperkirakan berumur sampai dengan 120 tahun. Beliau diperkirakan wafat di pertengahan abad ke-15 sekitar tahun 1568 Masehi. Kanjeng Sunan Gunung Jati dimakamkan di sebuah bukit di daerah Cirebon. Bukit tersebut diberi nama Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggir kota Cirebon. Makam Kanjeng Sunan Gunung Jati berada di komplek pemakaman seluas 5 hektar. Di Gunung Sembung ini terdapat kurang lebih 500 makam. Dan di lokasi ini juga terdapat makam istri Kanjeng Sunan Gunung Jati, yaitu Putri Ong Tinio atau Nyi Ratu Rara Semanding. Makam Kanjeng Sunan Gunung Jati selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Para peziarah berdatangan dari berbagai wilayah di Cirebon, Jawa Barat atau daerah Jawa lainnya. Bahkan tak jarang banyak peziarah yang datang dari luar Pulau Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Nah sahabat, untuk mengenang serta mengingat jasa-jasa para ulama, khususnya Kanjeng Sunan Gunung Jati, marilah sejenak kita berdoa dan mengirimkan Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il aulia al-fatihah fil jawi khususon Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah wa ahli baiti wa ashabihi wa juriyatihi ajmain sayun lillahi lahumul fatihah. Nah sahabat, itulah tadi cerita singkat Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.